Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rahmi Fariza, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang subqueries, yaitu single row subqueries, multiple row subqueries, dan correlated subqueries, di mana subqueries adalah perintah select yang berada di dalam perintah SQL lain. Subquery sangat berguna ketika kita ingin menampilkan data dengan kondisi yang bergantung pada data di dalam tabel itu sendiri. Dan untuk sintak umumnya, di sini ada select, select list, from, nama tabel, where expression operator, select list from table. Pertama kita akan mempelajari tentang fundamentals of subqueries, yaitu kita akan memanggil nama tabel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu adalah tabel pegawai. Nah, di sini kita akan menampilkan nama pegawai yang masuk setelah pegawai Fariza, di mana pegawai Fariza masuk pada tanggal 12 Juni 2014. Caranya adalah kita akan ketik select nama pegawai, tanggal masuk, from pegawai, di mana kita masukkan kondisi di sini, yaitu where, tanggal masuk, besar dari, kita menggunakan subqueriesnya adalah select, tanggal masuk, from pegawai, di mana kondisinya adalah where, nama pegawai, sama dengan yaitu pegawai Fariza. Nah, ini adalah pegawai yang telah masuk setelah pegawai Fariza, di mana terhitung mulai tanggal 21 Desember 2014 sampai 23 November 2017. Selanjutnya, bagaimana kita akan menampilkan nama pegawai dan gaji yang lebih besar dari gaji pegawai Dani, di mana pegawai Dani mempunyai gaji sebesar Rp4.000. Nah, caranya adalah kita akan select nama pegawai dan juga nama gaji, from juga dari tabel pegawai. Kita akan memasukkan kondisi di mana where gaji besar dari, select gaji from pegawai, yaitu ketika gaji sama dengan pegawai gaji dengan nama Dani. Nah, tampilannya akan seperti ini. Namanya adalah pegawai yang lebih besar gajinya daripada gaji Dani, yaitu sebesar Rp4.000. Nah, di sini ada nama pegawai yang mempunyai gaji lebih besar dari Rp4.000. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang single row subqueries, di mana single row subqueries merupakan subqueries yang memberi hasil hanya satu baris pada bagian subquery, yang digunakan operator pembanding seperti sama dengan, lebih besar, kecil, lebih besar sama dengan, kecil sama dengan. Dimana contohnya adalah kita menampilkan nama pegawai yang memiliki gaji di bawah rata-rata. Kita akan mencari gaji rata-rata pegawai. Caranya adalah select gaji from pegawai. Nah, di sini akan terlihat gaji rata-rata pegawai adalah Rp6.333. Dan untuk mencari nama pegawai yang memiliki rata-rata gaji di bawah rata-rata adalah kita akan menampilkan nama pegawai dan gaji from pegawai, dan juga kita akan memasukkan kondisi di mana where gaji kecil dari select reference gaji dan from pegawai. Nah, ini adalah nama pegawai yang memiliki gaji di bawah rata-rata, yaitu gaji rata-ratanya adalah Rp6.333, dan ini adalah pegawai yang lebih kecil daripada gaji Rp6.333. Selanjutnya, bagaimana cara kita menampilkan data pegawai yang memiliki ID kantor sama dengan pegawai King? Kita akan melihat di sini, yaitu select from pegawai. Di sini King mempunyai ID kantornya adalah 221, yaitu caranya adalah kita akan select nama pegawai, ID job, dan ID kantor. Kita akan mengambil datanya dari data from pegawai, di mana kita memiliki kondisi ID kantornya sama dengan, kita akan select ID kantor from tabel pegawai, di mana kondisinya adalah nama pegawai sama dengan King. Di sini kita akan merurutkannya, yaitu order by nama pegawai. Nah, tampilannya adalah seperti ini. ID kantor dari King adalah 221, dan nama pegawai yang memiliki ID kantor yang sama adalah Aldi dan Rian.
Yang ketiga adalah kita akan mempelajari multiple row subquery, yaitu subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris data. Subquery ini memiliki operator in, any, dan all. Yang pertama adalah operator in, yaitu menampilkan data pegawai yang tercatat pekerjaannya di job story. Contohnya adalah seperti ini. Kita akan select ID pegawai dan nama pegawai. From pegawai, kita akan masukkan kondisinya adalah where ID pegawai in, kita masukkan subquery-nya select ID pegawai from pegawai. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana ini merupakan data pegawai yang tercatat pekerjaannya di job history. Dan bagaimana kita menampilkan data pegawai yang bekerja sebagai AT atau resepsionis, di mana nama pegawai yang bekerja sebagai AT atau resepsionis itu ada beberapa orang, yaitu ada King, ada Aldi, ada Ega, dan untuk sebagai resepsionis di sini ada Fariza, ada Dani, dan juga ada Rian. Nah, caranya adalah kita akan select nama pegawai, ID job. Nah, dari tabel pegawai, kita akan masukkan kondisinya di sini adalah where ID job. Kita masukkan penggunaan in, dan subquery-nya adalah select ID job from pegawai, yaitu where ID job sama dengan kita masukkan IT or ID job itu sama dengan resepsionis. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan menambahkan where ID job sama dengan kita akan masukkan kata 80 or ID job sama dengan resepsionis. Nah, ini dia tampilannya adalah di mana Ega, Aldi, dan King merupakan ID jobnya adalah IT, sedangkan Rian, Dani, Fariza ID jobnya adalah resepsionis. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang access, di mana access merupakan dirancang hanya digunakan di subquery dengan kata kunci menghasilkan nilai true or false. Di mana access itu bernilai true apabila jika dan hanya jika terdapat sedikitnya satu baris di tabel, yaitu tabel yang hasil yang dikirim oleh subquery, sedangkan bernilai false jika subquery mengirim tabel yang kosong. Contohnya, bagaimana menampilkan ID job yang ada ID manager pada pegawainya. Caranya adalah kita akan select ID manager dan nama pegawai from pegawai di sini, dan juga kita akan memberikan kondisi access, yaitu kita masukkan subquery-nya select from pegawai Nah, ini adalah nama ID job yang ada ID manager pada pegawainya, yang mana untuk ID manajernya 100, nama pegawainya adalah Rahmi, sedangkan ini merupakan petinggi, jadi dia bukan seorang manajer. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ini, di mana hampir sama penggunaannya dengan access, tetapi operator yang digunakan biasanya hanya operator sama dengan. Contohnya, bagaimana kita menampilkan nama dan tanggal masuk pegawai yang lebih lama daripada pegawai Desi. Bisa kita lihat di sini, untuk pegawai Desi di sini masuk pada tanggal 22 Agustus 2016. Nah, kita akan mencari nama pegawai yang lebih lama daripada 22 Agustus 2016. Caranya adalah select nama pegawai dan tanggal masuk. Kita masukkan dari from pegawai. Kita akan masukkan kondisi di sini, yaitu where tanggal masuk kecil dari any. Kita masukkan subquery-nya adalah select tanggal masuk from pegawai, di mana kondisinya adalah nama pegawai sama dengan Desi. Nah, ini adalah nama pegawai yang telah lama bekerja lebih dari 22 Agustus atau pegawai Desi.
Selanjutnya ada operator all, di mana digunakan untuk menentukan perbandingan dengan subquery. Kondisi all menghasilkan nilai benar jika pembandingan menghasilkan benar untuk setiap nilai dalam subquery. Contohnya adalah di sini kita akan menampilkan nama pegawai dan gajinya yang terendah dari seluruh pegawai yang ada. Nah, caranya adalah di sini kita akan memanggil nama pegawai dan gajinya from dari tabel pegawai, dan juga kita masukkan kondisi di mana gaji kecil dari seluruh. Kita akan di sini masukkan select gaji, yaitu contoh dari subquery-nya from pegawai. Nah, gaji yang terendah jatuh kepada nama pegawai Ega dengan gaji adalah 3.000. Kita akan mempelajari tentang group by dan having, di mana penggunaan subquery tidak hanya dalam klausa where, namun juga dengan klausa having. Contohnya, bagaimana kita menampilkan AD Manager dan gaji yang lebih rendah daripada gaji dengan AD Manager 100. Contohnya di sini kita akan menampilkan AD Manager dan gaji minimal dari tabel pegawai. Kita akan masuk dari group by AD Manager. Kita akan menggunakan having group di sini, yaitu having minimal gaji kecil dari ini. Kita akan menggunakan subquery select gaji dari tabel pegawai, yaitu from pegawai where AD Manager 100. Kita menggunakan order by AD Manager. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Dengan AD 102, gaji minimalnya adalah 6.000. Dan untuk 103 sampai dengan 124, gaji minimalnya adalah 6.000. Untuk setiap AD Manager. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang subquery multiple column, di mana subquery yang dapat menggunakan satu atau lebih kolom multiple. Biasanya dapat berupa perbandingan berpasangan. Contohnya di sini kita akan menampilkan AD pegawai manager dan kantor ketika AD manager atau AD kantor mempunyai AD pegawai 103 atau 107. Contohnya kita akan select AD pegawai, AD manager, dan AD kantor. From pegawai, select AD pegawai, AD kantor. From pegawai, kita akan masukkan kondisinya di sini adalah where AD manager dan AD kantor in, di mana select AD manager, AD kantor di sini adalah subquery-nya. From pegawai, kita akan masukkan kondisinya apabila AD pegawai dan AD pegawai adalah 103 dan 107. Nah, tampilannya adalah seperti ini. AD 103 mempunyai AD manager 102 dan kantornya adalah 511. Sedangkan untuk pegawai 107, AD-nya adalah 103 dan AD kantornya adalah 411. Nah, bagaimana cara kita akan menemukan contohnya poin penting dalam subquery? Nah, poin pentingnya adalah subquery akan tetap bekerja bahkan jika subquery mengembalikan satu baris. Maksudnya, di sini subquery ini akan bekerja jika subquery yang kita kembalikan atau tabel yang kita tampilkan lebih dari satu baris. Di sini kita akan menampilkan nama pegawai dan AD job, di mana AD job setara dengan salah satu pegawai. Contohnya adalah pegawai Rahmi, di mana select nama pegawainya dan AD job from pegawai. Where AD job, kita menggunakan operator in, dan kita akan menggunakan subquery select AD job from pegawai. Nama pegawainya adalah Rahmi. Nah, di sini AD job yang sama dengan Rahmi adalah Putri, yaitu memiliki AD job yang sama adalah asisten. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang correlated subquery, di mana subquery yang akan dikerjakan sebanyak jumlah baris di outquery-nya. Contohnya, kita akan mempelajari tentang menampilkan nama pegawai dan gajinya yang memiliki gaji lebih besar dari rata-rata seluruh gaji pegawai. Nah, subquery ini pada bagian dalamnya dieksekusi terlebih dahulu. Contohnya adalah kita akan select nama pegawai dan nama gaji dari tabel pegawai. Di sini kita akan menggunakan where gaji. Kita akan memasukkan subquery-nya adalah rata-rata dari seluruh gaji pegawai, di mana AD dari kantor sama dengan dari gaji AD kantor. Nah, ini adalah tampilannya. Subquery pada bagian dalam akan dieksekusi dulu.
di mana ini merupakan subquery yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan terakhir adalah kita akan mempelajari tentang with clause, di mana with clause akan mengambil hasil dari satu atau lebih query dan memblokir dan menyimpan hasil tersebut untuk pengguna yang akan menjalankan subquery-nya. Contohnya adalah di sini kita akan menampilkan pegawai bukan sebagai manajer, anggota pegawai lain. Di sini kita akan tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pegawai Rahmi itu 101. Dia tidak ada pegawai yang dimanajeri oleh dirinya. Nah, di sini bawahan Rahmi itu tidak ada. Dan juga untuk Rian, di sini Rian bukan seorang manajer. Tidak ada pegawai yang merupakan bawahan dari dia. Nah, caranya adalah kita akan menggunakan with clause, di mana with manager os, kita akan select distinct dari ID manager from pegawai, where ID manager is not null. Nah, kita akan select di sini nama pegawai as not manager. From pegawai, kita akan menggunakan kondisi di sini adalah where ID pegawai not in apabila kita selectkan atau kita panggil dari tabel manager. Nah, ini merupakan nama pegawai yang merupakan pegawai bukan manajer, ada 4, di mana tidak ada pegawai bawahan dari pegawai keempat tadi, seperti Rahmi, Rian, Ega, dan Dani. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran subquery. Semoga teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.